miliar rupiah. Bahwa kemudian Wahyu Gunawan menyampaikan informasi tersebut kepada Arianto Bakri agar menyiapkan uang sebesar 60 miliar rupiah. Dan Arianto Bakri menyetujui permintaan tersebut. Kemudian setelah disampaikan, beberapa waktu kemudian Arianto Bakri menyerahkan uang sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat kepada Wahyu Gunawan. Kemudian oleh Wahyu Gunawan, uang sejumlah 60 miliar rupiah, ini bila diteruskan ya, karena uang yang diserahkan adalah uang dolar Amerika Serikat, diserahkan kepada Muhammad Arif Nuryanto. Dan pada saat itu Wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanto sebesar 50.000 US dollar sebagai jasa penghukum dari Muhammad Arif Nuryanto. Jadi Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut. Setelah uang tersebut diterima oleh Muhammad Arif Nuryanto, kemudian yang bersangkutan, ya, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah hakim ad hoc, dan ASB sebagai anggota majelis. Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanto memanggil DJU selaku ketua majelis dan ASB selaku hakim anggota. Lalu Muhammad Arif Nuryanto memberikan uang dolar bila dikurskan ke dalam rupiah senilai 4.500.000.000, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanto menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara di-ATC. Kemudian setelah menerima uang bila dirupiahkan sebesar 4,5 miliar tadi oleh ASB, dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan, uang tadi dibagi kepada 3 orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AL yang keduanya sebagai hakim anggota, dan juga kepada DJU sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan perkara dimaksud. Bahwa pada bulan September atau Oktober, karena yang bersangkutan kita tidak ingat karena sudah lama, pada tahun 2024 Muhammad Arif Nuryanto menyerahkan kembali uang dolar Amerika Serikat bila kurs rupiah senilai 18 miliar kepada DJU, yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi 3, di mana penyerahan dilakukan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian sebagai berikut. Untuk ASB menerima uang dolar
dan bila disetarakan rupiah sebesar 4,5 miliar. Kemudian DJU menerima uang dolar jika dirupiahkan sebesar atau setara 6 miliar. Dan AL menerima uang berupa dolar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar 5 miliar. Bahwa ketika hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus onsela, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas, diputus onsela oleh majelis hakim, yang teman-teman wartawan mungkin sudah menyaksikan atau sudah pernah memberitakan hal tersebut. Untuk menentukan apakah ada konflik of interest atau tidak. Nah, diantaranya dari 5 aspek itu adalah yang pertama, saya tidak pernah menangani perkara ini baik di tahapan Dumas, penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi juru bicara KPK. Karena saya sudah menyatakan, ada rekodnya juga di media pada tanggal 26 Desember tahun 2019 bahwa tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai. Bahkan itu hari pertama saya masuk kantor setelah pimpinan KPK baru pada saat itu mulai bertugas. Karena beberapa hari sebelumnya saya tidak masuk kantor karena sakit. Kemudian saya baca berita pada saat itu pimpinan KPK ingin mencari juru bicara baru, maka pada tanggal 26 di hari pertama masuk kantor itu saya langsung menemui pimpinan dan menyampaikan bahwa saya sudah bukan juru bicara lagi. Jadi pada saat OTT itu saya bukan lagi juru bicara, sehingga sejumlah akses, sejumlah informasi yang biasanya didapatkan oleh juru bicara kemudian tentu sudah terputus pada saat itu. Poin yang ketiga tadi sebagai bagian dari 5 poin untuk self-assessment terkait dengan conflict of interest adalah poin nomor 3, pada saat peristiwa itu terjadi, pada saat OTT itu saya tidak aktif atau non-aktif menjadi advokat. Karena saya sebelumnya disumpah sebagai advokat sebelum masuk KPK, setelah di KPK kemudian saya non-aktif, barulah kemudian setelah itu saya urus kembali izin advokat saya. Jadi posisi saya pada saat itu bukan sebagai advokat. Poin yang keempat adalah saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK. Bahkan informasi-informasi yang pernah saya dapatkan terkait dengan perkara ini adalah informasi-informasi yang sifatnya publik, memang untuk kebutuhan publikasi ke media. Contohnya, membuat poin-poin terkait dengan kebutuhan konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan dan juru bicara. Jadi, yang saya ketahui adalah informasi-informasi yang bersifat umum, yang bersifat pokok, yang semuanya sudah terpublikasi. Nah, itu juga saya sampaikan tadi. Nah, yang terakhir yang juga menjadi poin penting yang saya lakukan self-assessment adalah saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut? Aturan soal cooling off period ini biasanya adalah aturan-aturan yang memberikan batas waktu
kapan atau sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya. Nah, di KPK tidak ada aturan tersebut, saya sudah cari itu. Seingat saya pada saat itu ada wacana mengatur soal cooling off period ini. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, itikat baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain. Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun. Jadi misalnya kalau si A itu pegawai di KPK, maka dalam waktu 2 tahun ke depan dia tidak boleh mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan dia sebelumnya di KPK. Jadi 2 tahun waktunya menurut aturan Permenpan RB. Kemudian saya cek juga di standar internasional, ada rekomendasi dari Basel Institute yang mengatakan waktu cooling off period adalah selama 18 bulan. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi sesungguhnya jaraknya jauh sekali, lebih dari 4 tahun. Nah, berdasarkan 5 aspek itulah, di self-assessment itulah kemudian saya memutuskan untuk mendampingi Pak Hasto. Mendampingi Pak Hasto ini tentu saja bukan membenarkan kalau memang ada yang salah ya, tapi menguji semua fakta yang ada di berkas perkara di forum persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, terakhir ini juga perlu saya sampaikan, saya juga menyampaikan pada saat peristiwa OTT tersebut terjadi, saya memang diminta untuk membantu, karena saya di Humas ya, untuk membantu menyiapkan konferensi pers dan poin-poin pokok yang disampaikan ke media. Jadi saya hadir di rapat yang terkait dan kemudian fokus saya adalah bagaimana agar informasi tersebar pada teman-teman media secara cukup, proporsional, tetapi lengkap untuk akuntabilitas pada publik. Jadi begitu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kurang lebih dalam proses pemeriksaan dan diskusi yang terjadi. Jadi banyak diskusi tentang peran-peran advokat tadi, dan itu saya jelaskan. Tentu dari perspektif undang-undang advokat, kemudian aturan-aturan yang terkait dan praktik-praktik yang terkait. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan sederhana aja. Kliknya dari mana? Dari Mas Hasto bisa Anda ke saksi Harun Masiku? Apakah ketika Anda menjadi seorang advokat atas klien Pak Hasto, diduga penyidik KPK mengetahui banyak terkait informasi yang dimiliki Mas Hasto, khususnya terkait Harun dan yang lainnya? Apakah itu yang diduga kuat menjadi pemikiran penyidik sehingga harus mengkonfirmasi ke Anda soal HM dan Doni? Tidak ada konfirmasi tentang Harun Masiku ke saya. Tidak ada konfirmasi tentang misalnya hal-hal yang detail terkait dengan yang Anda tanyakan tadi. Yang ditanya ke saya lebih terkait dengan pelaksanaan tugas saya sebagai advokat. Tentu saja dihubungkan dengan karena pada bulan Januari tahun 2020 tersebut saya masih pegawai KPK, tapi bukan lagi juru bicara KPK. Lalu kira-kira disampaikan nggak kenapa Anda dipanggil menjadi saksi atas tersangka 2 tadi Harun? Sementara Anda sudah menjelaskan beberapa aspek, kemudian kira-kira apa penjelasan dari penyidik sehingga Anda diminta menjadi saksi? Enggak, penyidik kan punya pertimbangan. Saya menghormati pertimbangan penyidik tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Itu saya pikir ya bentuk saya menghormati itu saya datang kan. Kemudian ketika ada pertanyaan ya saya jawab, saya jelaskan apa adanya agar lebih clear saja sebenarnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena ada agenda lain. Silakan kalau teman-teman organisasi advokat ingin menyampaikan sesuatu. Silakan.
Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Mas Aros, saya lihat antusias sore ini. Oke. Ya, sampai dengan saat ini belum ada informasi dari penyidik kapan yang bersangkutan dipanggil. Yang disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan beberapa waktu belakangan tentunya ada pihak-pihak yang diperlukan terlebih dahulu untuk dimintakan keterangan, baru nanti terakhir Saudara RK akan dilakukan pemanggilan untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang dipanggil terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, posisi kendaraan yang dilakukan penyitaan masih dipinjam pakaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi belum ada pergeseran ke Rubasan. Nilai motor Royal Enfield. Royal Enfield. Informasi yang didapatkan baik oleh Direktur Penyidikan maupun saya dari penyidik, motornya baru satu. Ya tinggal menunggu proses saja, masih berproses lah. Mas, motornya dibeli dari hasil uang tindak korupsi, Mas, sampai disita gitu? Nanti saya akan coba tanyakan ke penyidik, tapi karena sudah masuk materi, saya pikir itu kita tunggu saja dan akan dibuka pada saat persidangan. Kalau memang dugaan itu ada. Tapi ketika barang KPK, alasannya apa sih ketika menyita sebuah kendaraan? Pertimbangannya itu apa, Mas? KPK menyita sebuah kendaraan tok ya. Kendaraan itu tentunya bisa jadi kendaraan tersebut menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi. Apakah itu dalam sarana, sebagai sarana, atau juga kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana. Ya, itu yang kedua. Atau bisa juga penyitaan aset kendaraan tersebut tidak terbatas hanya kendaraan ya maupun aset-aset lainnya. Disita sebagai bagian dari upaya aset recovery yang nanti akan berujung kepada uang pengganti. Itu juga bisa. Nah, masuk di mana kendaraan yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, ini kita tunggu saja. Ya. Sekali lagi, bahwa proses penyidikan ini masih berjalan, ya rekan-rekan. Tentunya penyidik memahami apa sih kepentingan menyita kendaraan tersebut, dan akan kita buka pada waktunya nanti. Terus alasan KPK belum melakukan penyitaan, dibawa barangnya masih hanya dipinjam pakai, itu alasannya apa, Mas? Kan takutnya tadi dipreteli dijual gitu, Mas. Ya, dalam proses pemberian izin pinjam pakai itu tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya oleh pihak yang dipinjam pakaikan. Yang pertama adalah tidak merubah bentuk, tidak memindah tangankan, tidak menjual. Jadi pada saat nanti aset-aset tersebut dialihkan lokasinya, nilainya masih tetap. Dan kalau itu dilakukan oleh siapapun yang telah diberikan izin, itu ada sanksinya tentunya. Dalam hal ini kaitannya adalah baik itu pasal 21 bisa masuk, menghalang-halangi penyidikan,
maupun dari sisi nilainya bisa dimintakan untuk diganti tentunya, sesuai dengan nilai pada saat kendaraan itu disita. Ya, kembali lagi itu masih merupakan misteri ya, baik bagi rekan jurnalis maupun saya, karena kita juga belum bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan maupun diketahui oleh saudara RK ini. Ya, saya dan rekan-rekan tentunya kita akan sama-sama mencoba untuk mencari tahu dan memperdalam informasi lagi. Ya. Namun karena itu juga masih merupakan ranah penyidikan yang merupakan materi, kita tunggu nanti sama-sama. Mas, mengkonfirmasi kemarin kan Masif sudah pernah bilang ya, pertemuan Joko Chandra sama Harun itu, tapi nominalnya belum ada tuh Mas, tapi alirannya uangnya udah ada. Itu udah ada belum informasi uangnya berapa? Terus yang penanganan perkaranya, perkara apa yang diminta Joko Chandra Harun? Belum ada informasi.